Untuk membahas lebih dalam mengenai upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan, sudah bersama dengan kita di CNBC Indonesia, Bapak Khalid Said Salib, selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan. Halo, apa kabar Pak Khalid? Alhamdulillah, baik Mbak Dina. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Khalid, ini kan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam 2 tahun sejak dikelolanya Pertamina Hulu Rokan, produksi Blok Rokan ini mampu melesat ke angka tertinggi, yakni 172.000 BPH. Elaborasi faktor yang mendorong peningkatan produksi yang dilakukan PHR selama ini mungkin boleh dijelaskan, Pak Khalid. Terima kasih Mbak Dina. Saya langsung ke poinnya saja bahwa alhamdulillah produksi bisa kita capai sampai dengan 172.000 barrel oil per day. Sedikit penjelasan bahwa sejak alih kelola, artinya kami sudah 2 tahun mengelola WK Rokan ini, PT Pertamina Hulu Rokan bisa berproduksi sampai 172.000. Capaian tertinggi ini tidak lepas tentunya dari seluruh pekerja yang ada di WK Rokan dan mitra, serta dukungan para pemangku kepentingan. Dan tentunya juga adalah dukungan dari masyarakat Riau. Aspek pengeboran mengambil peran dominan di dalam kinerja peningkatan produksi, di mana selama PHR mengelola WK Rokan ini sudah hampir 800-an sumur yang sudah dibor dengan menggunakan 80-an rig untuk pemboran maupun workover. PHR juga berhasil mempersingkat pengeboran dari waktu sebelumnya gitu ya, sehingga sekarang menjadi 5 hari. Kalau kita lihat bahwa pengeboran ini sebanyak 30 sampai 40 sumur baru di dalam 1 bulan. Ditambah yang lain bahwa saat ini PHR sudah mengupayakan produksi minyak yang non-konvensional, MNK gitu ya, yang ada sekarang kita lagi ongoing pemboran itu di sumur Gulamo, dan nantinya sumur kedua adalah sumur Kelok yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Rohil. Pengeboran sumur MNK ini merupakan salah satu pengeboran terbesar yang dilakukan oleh PHR karena harus ngebor sampai kedalaman 8.500 feet dengan perangkat pemboran yang menggunakan rig 1.500 horsepower. Oke, baik. Sebelum kita berbicara lebih banyak mengenai MNK, dari capaian yang tadi Bapak sebutkan, 172.000 barel per hari, kemudian ada 800 sumur, kira-kira dari capaian tersebut atau kontribusi Blok Rokan tersebut di level nasional, ini sudah masuk ke urutan berapa Pak, Blok Rokan sendiri? Saat ini produksi PHR merupakan yang tertinggi di Indonesia gitu ya. Nomor 1 ya Pak ya? Ya, nomor 1. Oke, baik. Apakah ada target untuk mengulang kejayaan sebagai blok penghasil minyak tertinggi? Mungkin untuk mempertahankan, kalau memang tadi Bapak mengklaim bahwa pada saat ini merupakan capaian nomor 1, kira-kira upaya-upaya apa nih Pak yang kedepannya untuk mempertahankan posisi nomor 1 ini? Oke, tentunya kami dengan pencapaian yang sudah diraih pada saat ini, itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Kami akan melakukan kegiatan-kegiatan lain, tidak hanya mempertahankan, tentunya ingin lebih meningkatkan produksi minyak di Indonesia ini. Nah, upaya-upaya yang dilakukan tadi sebagian sudah saya sampaikan, bagaimana kita mempertahankan baseline, kemudian ada kegiatan workover, kegiatan drilling pengembangan, tentunya juga nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih advance seperti EOR gitu Pak ya. Itu tentu akan punya optimisme sendiri untuk meningkatkan produksi minyak. Oke, baik. Bisa dikatakan bahwa memang ini produksi yang sudah sangat maksimal begitu untuk dilakukan. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak target-target paling dekat yang memang sudah diincar oleh PHR sendiri? Oke, untuk produksi minyak di tahun 2023, itu proyeksi kami secara annual average itu sekitar di 162,5 sampai 163.000 barrel oil per day. Nah, untuk di 2024 dan seterusnya, pastinya harapan kami akan lebih meningkat dan sangat mendukung harapan dari pemerintah
untuk mencapai 1 juta barrel oil per day pada tahun 2023. Nah, kegiatan selain dari kegiatan yang existing, kita juga tentu melakukan kegiatan eksplorasi, dan sekarang juga sudah berjalan ada beberapa kegiatan seismik maupun pemboran eksplorasi. Mudah-mudahan ini menambah cadangan baru yang untuk dikembangkan berikutnya. Tadi saya sudah singgung juga, ya harapannya juga dari sumur minyak non konvensional yang sedang dibor sekarang ini memberikan harapan baru di waktu-waktu mendatang, ya. Dan kalau kita lihat bahwa produksi di WK Rokan di Provinsi Riau ini merupakan salah satu, tadi sudah disampaikan, salah satu operator hulu migas yang cukup besar. Kalau kita lihat persentasenya mungkin kalau untuk tingkat nasional itu mungkin kita berkontribusi sekitar 25-27% terhadap produksi minyak nasional. Dan untuk di Pertamina Group kita menyumbang mungkin sekitar 33% atau sepertiga dari produksi Pertamina. Baik, tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa sampai saat ini PHR ini sudah mencapai ke level 172.000 BPH. Tapi Presiden sendiri ini belakangan kan memberikan tantangan begitu, challenge untuk PHR dapat memacu produksi ke level 400.000 BPH. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebagian sebenarnya tantangan itu ya tentu ya sangat-sangat, saya selalu bilang sangat menarik gitu ya untuk mencapai 400.000. Tapi dalam mengelola mature field, artinya lapangan-lapangan yang sudah berumur ini ya 50 tahun, artinya kita harus lebih berhati-hati untuk yang existing field, artinya mencegah jangan sampai ada unplanned shutdown terhadap fasilitas yang ada. Tapi lebih kita melihat perkembangan-perkembangan baru. Ya, itu tadi salah satu yang sudah saya sampaikan bahwa melalui eksplorasi, melalui MNK, melalui tingkat produksi lanjut, artinya seperti IOR gitu. Itu yang mungkin menjadi menjadi target kami untuk long term-nya gitu. Dan bisa dibilang itu level yang sangat tinggi. Kira-kira apakah Pak Khalid sendiri melihat angka yang disebutkan oleh Presiden ini, melihat kondisi atau upaya-upaya eksplorasi yang sudah dilakukan, apakah optimis level 400.000 ini akan tercapai dan mungkin di tahun berapa nih Pak prediksinya target tersebut minimal mendekati? Oke, memang ini sangat sulit ya tantangannya, tapi kami tetap optimis dalam hal ini. Kalau ditanya usaha-usahanya tadi sudah sebagian besar sudah disampaikan. Kalau untuk tahunnya mungkin karena berbicara chemical, salah satu penunjang yang terbesar adalah chemical EOR untuk di Minas ya, untuk di area A, B, C, D dan E, tentunya itu butuh waktu yang lama. Jadi mungkin lebih dari ya kita prinsipnya mensupport yang 1 juta barrel di 2030, ya mungkin waktunya di kisaran di situ. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, kira-kira di level berapa capital expenditure yang disiapkan oleh PHR untuk mendorong target produksi atau mendukung target 1 juta barel sebagai target nasional begitu? Oke, kegiatan di Pertamina Hulu Rokan ini cukup masif gitu ya dari sisi kegiatan pemboran dan beberapa investasi-investasi lain. Jadi kalau di 2023 anggaran biaya investasi kami itu sekitar 850-an juta US dollar, dan di 2024 dengan meningkatnya beberapa pekerjaan terutama untuk meningkatkan produksi ini kisaran di 1,1 billion ya US dollar gitu ya, 1,1 miliar US dollar gitu. Tahun 2024 kami lebih meningkat. Jadi kelihatan dari pekerjaan yang meningkat sehingga investasi yang dibutuhkan itu meningkat. Yang tadinya di tahun ini sekitar 850, di tahun 2024 itu di level 1 sampai 1,1 miliar US dollar. Oke, baik. Kan mengingat target produksi kita 1 juta barel ini kan hingga tahun 2030. Kalau berbicara dari capital expenditure-nya sendiri, apakah hingga tahun 2030 ini sudah ada proyeksinya atau prognosanya begitu, Pak? Oke, kalau berbicara long term, kita punya ada rencana jangka panjang perusahaan ataupun business plan. Kita sudah desain sampai dengan end of contract dari WK Rokan ini gitu ya. Nah,
tentunya sekali lagi bahwa kami mensupport cita-cita dari negara lah, pemerintah gitu ya untuk mendapat. Nah, di dalam RJPP atau bisnis plan kami itu ya tentunya tergambar di situ yang semakin meningkat, baik itu dari rencana kerja maupun tentunya berimpact ke anggaran investasinya. Oke, baik. Lalu kalau dilihat, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak buat informasi ke pemirsa. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Blok Rokan ini tengah mengupayakan produksi minyak non-konvensional atau MNK, yakni di Sumur Gulamo, kemudian juga di Kelok, di beberapa daerah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Mungkin boleh dijelaskan terkait hal tersebut, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan dengan minyak konvensional dengan MNK ini Pak? Oke. Yang dimaksud dengan MNK atau minyak non konvensional ini ya berbeda. Kalau kita selama ini bermain dengan reservoir, boleh dibilang yang relatif menyimpan minyak dan mudah mengalirkannya gitu ya. Nah, kalau di MNK ini sebenarnya ada kriteria untuk bahwa ini dibilang bukan reservoir gitu ya, tapi ada potensi hidrokarbon di situ. Makanya kita ingin membuktikan melalui sumur pertama ini bahwa ada hidrokarbon di situ dan tentunya mekanisme mengalirkannya, saya pakai bahasa yang sederhana, mekanisme mengalirkannya ada teknik sendiri gitu ya. Mungkin nanti ada pemecahan atau fracturing sehingga hidrokarbon yang ada di reservoir di sel tersebut bisa mengalir gitu ya. Baik, baik. Ini sangat menarik ya Pak Khalid mengenai sistem MNK ini untuk dieksplorasi lebih lanjut. Namun saya akan tanyakan di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di Energy Corner CNBC Indonesia.